Selamat pagi anak-anak kelas 6. Selamat berjumpa lagi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Panten akan memberikan materi atau bidang studi PKN yang membahas dari KD 3.1 menganalisa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini Panto akan membahas 2 sila saja dulu ya, nanti kemudian dilanjutkan oleh pertemuan berikutnya. Kita bicara mengenai sila pertama. Sebelum kita masuk ke materi sila pertama dan kedua, sekilas kita menengok sebentar apa ini Pancasila sebenarnya. Pancasila adalah dasar negara kita yang diperjuangkan oleh para leluhur kita. Kita sebagai pewaris tinggal melanjutkan, mengisi, menjaga dari para pejuang yang telah melahirkan Pancasila. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 yang sampai sekarang setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Bahkan Pak Presiden kita Pak Jokowi mulai menginstruksikan bahwa 1 Juni hari libur. Nah, kita sebagai pewaris, sebagai generasi harus menjaga Pancasila ini. Pancasila diambil dari kehidupan bangsa Indonesia. Para pendiri menetapkan sila-sila dalam Pancasila tersebut berdasarkan tata kehidupan bangsa kita. Bangsa kita terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, dari Sabang sampai Merauke. Para pendiri menyadari kita di Indonesia ada bermacam-macam. Oleh karena itu, 5 sila inilah yang merupakan tonggak kehidupan, alat pemersatu bangsa. Nanti kalau ada waktu lain akan dikupas atau kamu mencari di internet sendiri sejarah Pancasila dari Panitia 9, BPKI, itu akan lebih lengkap. Kita mulai pada materi hari ini adalah sila pertama. Sila pertama adalah berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, lambangkan dengan bintang ya. Di dalam burung Garuda terdapat perisai melambangkan 5 sila itu. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Ketuhanan yang Maha Esa artinya bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan. Kalau tidak mengadai Tuhan, silakan keluar dari Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai pewaris harus bisa mengamalkan Pancasila, sila pertama itu baik di sekolah, dalam keluarga, maupun di masyarakat. Di sekolah, misalnya, bagaimana yang kita amalkan dalam sekolah itu? Di sekolah misalnya, kita tidak memilih teman dalam bergaul, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, karena teman kita di sekolah itu agamanya pun berbeda-beda. Kemudian berbuat baik di sekolah kepada teman, misalnya teman kita baru melakukan ibadah, kita tidak boleh mengganggu.
Kita juga bisa ikut kegiatan agama di sekolah kita. Misalnya apa Pak? Di sekolah kita ikut pelajaran agama, jelas. Kemudian ikut kegiatan doa rosario, sekolah kita diadakan. Pagi hari berdoa, siang hari doa malaikat Tuhan. Nah, itu adalah contoh-contoh penanaman nilai Pancasila, sila pertama di sekolah. Kemudian di dalam keluarga, apa yang dilakukan? Di dalam keluarga, misalnya di dalam keluarga tersebut diberi hak menjalankan agama sesuai dengan yang dianutnya. Misalnya dalam keluarga itu bapak ibunya beragama Katolik, misalnya kemudian adanya anaknya ada yang beragama Islam, mungkin ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu. Kalau memang terjadi seperti itu dan semua sudah dewasa, harus saling menghargai, menghormati. Itu di dalam keluarga. Kemudian di rumah, sebelum makan berdoa dulu. Ini penanaman. Sebelum tidur doa bersama dalam keluarga. Bangun tidur mungkin kita berdoa sendiri. Kalau hari Minggu mengikuti ke gereja bersama keluarga, ya, yang beragama Katolik, yang beragama Kristen, atau yang beragama Islam, beribadah ke masjid secara bersama, ya, misalnya itu penilaian dalam keluarga. Jadi masih banyak lagi contoh-contohnya. Sedangkan penanaman di dalam nilai Pancasila di dalam masyarakat apa? Sila ketuhanan Maha ini banyak sekali. Misalnya waktunya sholat maghrib di tetangga kita dekat musola baru beribadah, tidak boleh berisik atau lari-lari. Atau waktunya beribadah di musola mendengar azan, kita tidak boleh menyetel radio keras-keras. Ini penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi contohnya. Di dalam masyarakat tidak boleh memilih, membeda-bedakan teman dalam bergaul. Di masyarakat tidak boleh membeda-bedakan si kaya dan si miskin. Di dalam masyarakat kita tidak memaksa agama kita sendiri, orang lain bisa ikut agama kita, nah, itu tidak boleh. Kemudian kita juga menghormati tetangga kita yang mungkin baru merayakan agama, kita ikut bersyukur mengucapkan. Anak-anak, ini hanya sekedar contoh nilai-nilai penerapan Pancasila sila pertama, dan masih contoh banyak lagi. Kamu bisa menerapkan, bisa mencari, dan bisa melaksanakan. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya dihafal tetapi dilaksanakan. Ini sila pertama. Kemudian sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang dilambangkan dengan rantai.
lambangnya rantai. Rantai itu selalu mengikat. Jadi sama manusia saling tolong menolong. Itu lambangnya. Jadi bangsa kita sesama manusia harus saling tolong menolong. Para pendahulu, para pengukir Pancasila tahu bahwa hidup harus saling tolong menolong, apalagi sesama manusia. Penerapan nilai-nilai Pancasila, sila kedua, di dalam keluarga, misalnya kita menghormati kedua orang tua kita. Di dalam keluarga itu wajib bagi seorang anak menghormati orang tua atau orang yang dituakan di dalam keluarga itu. Jadi nggak hanya mama, papa, nenek, jadi dalam keluarga, om, tante, atau siapa dalam keluarga kita hormati. Kemudian di dalam keluarga tersebut juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan pada anak-anaknya. Kemudian dalam keluarga itu harus juga saling bantu-membantu, tolong-menolong di dalam keluarga. Kemudian tidak saling mengejek. Nah, ini yang sama dalam keluarga itu. Tidak saling mengejek, tidak saling merendahkan. Nah, itu yang terjadi dalam keluarga. Jadi di dalam keluarga dibuat suasana saling tolong menolong, bantu-bantu. Kemudian bagaimana pengamalan Pancasila di sekolah? Di sekolah banyak sekali. Yang pertama misalnya harus menghormati guru. Apa di sekolah itu hanya guru? Tidak. Ya, ada guru, ada karyawan, ada TU, ada penjaga sekolah, dan ada siapa yang dituakan dalam sekolah tersebut. Bisa juga kita saling menyayangi teman. Di dalam hidup sudah ditekankan bahwa tadi kita harus saling menyayangi sama manusia, apalagi sama teman, tidak saling mengejek. Kemudian tolong menolong di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang sederhana dengan teman, meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak membawa, ini merupakan pengamalan Pancasila sila kedua. Kemudian ada teman yang sakit, diantar ke UKS berobat, ya, ditolong dengan kemampuan sendiri, diambilkan air manis untuk diminum. Ini juga pengamalan Pancasila sila kedua, kemanusiaan. Kemudian tidak semena-mena. Nah, itu tadi ada, tidak mengejek pada teman kita yang cacat, ya, cacat itu mungkin pernah diamputasi tangannya atau jalannya tidak sempurna, itu tidak boleh mengejek. Ya, masih banyak lagi di sekolah itu, ya. Kemudian dalam masyarakat, sikap kemanusiaan atau sila kemanusiaan yang berada dalam masyarakat itu banyak sekali. Misalnya kita di masyarakat ikut bergotong royong. Bergotong royong itu banyak sekali kan, bisa bergotong royong mendirikan rumah ibadah, bergotong royong membersihkan masjid,
bergotong membersihkan gereja, bergotong membersihkan saluran, masih banyak lagi. Ikut kerja bakti, jadi di mana tinggal kita harus ikut terlibat dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, menghormati tetangga, ini harus, ya. Tetangga kita itu di mana? Depan rumah kita tetangga, samping kiri kita tetangga, belakang kita tetangga, depan kita tetangga. Ini kita harus saling menghormati dan belajar PKN boleh ditambah, mencari pengetahuan yang lain. Ini sekedar contoh sedikit, masih banyak lagi. Sekian kekurangannya, kami mohon maaf, tapi pasti anak-anak akan belajar lebih rajin lagi. Selamat belajar, Tuhan berkati.